Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dari wilayah 7, PDPKK, KWK, dan semuanya yang nggak bisa disebut. Sebentar lagi kita akan mulai misa peringatan 1 tahun wafatnya Bapak Hertian. Sebelum mulai misa kita naikkan satu lagu pujian. Yuk, Bapak Ibu silakan berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang padu. Tiap langkahku datang pagi gigiku di harapannya. Indah sekali nanti aku terima di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Satu hal yang kurindu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk misa 1 tahun Bapak Samuel Hertian. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati Kau kemurahan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat malam. Malam Romo. Kita mengenal cinta Tuhan, dan cinta itu diwujudkan dengan sikap selalu membebaskan. Itulah yang kita sadari, kasih Tuhan yang selalu membebaskan umatnya dari segala belenggu dan juga penderitaan. Kita sadar, Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kita paham perbudakan itu pasti pengalaman yang tidak enak, karena selalu membuat orang lain menderita. Tuhan menunjukkan cintanya untuk membebaskan. Dan saat
Yesus hadir, kita juga bisa melihat kasih Yesus yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Dia membebaskan setiap orang. Yang sakit disembuhkan, kemudian yang tuli bisa mendengar, buta bisa melihat, dan yang juga kerasukan roh, dia usir roh itu. Dan yang mati dibangkitkan. Sungguh kuasa Tuhan dan kasih-Nya, ini yang selalu ingin membebaskan umat manusia. Karena itu juga dengan perayaan Ekaristi 1 tahun meninggalnya Bapak Hertian ini, kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus membersihkan jiwanya dan membebaskan dia dari maut, memberikan hidup yang kekal. Jadi kita sadari pengalaman kasih Tuhan yang secara nyata diwujudkan dari saat ke saat supaya kita semua hidup dalam sukacita, kegembiraan, kebahagiaan yang abadi. Dan kita juga paham hari ini, mulai malam ini, gereja merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Bunda Maria membuka pintu surga yang ditutup oleh Hawa karena dosa, dibuka oleh Bunda Maria karena kesetiaan iman dan kasih, sehingga semua orang yang telah dipanggil Tuhan boleh masuk dalam sukacita kegembiraan surgawi ini. Karena itu sejenak kita renungkan hidup kita di depan Tuhan, kita melihat kasih Tuhan yang selalu ingin membebaskan kita semua, tapi juga kita sadar kerapuan dan kelemahan kita yang sering menjadi hambatan perwujudan kasih Allah dalam hidup yang nyata. Sejenak kita renungkan hidup kita di depan Tuhan, dan kita memohon pengampunan atas kerapuan dan dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menyerahkan putramu yang tunggal sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Melalui penderitaan dan wafatnya di salib, Yesus memperoleh keselamatan bagi kami. Dia pula yang mendamaikan kami dengan Dikau di surga. Engkau juga yang telah berkenan memanggil kembali saudara kami, Bapak Samuel Hertian, 1 tahun yang lalu. Maka kami mohon, ampunilah dia dari segala dosanya, dan bebaskanlah dia dari segala penderitaannya. Semoga Engkau berkenan membuka pintu surga baginya, dan menerimanya di dalam persekutuan para kudus di surga. Kami mohon berkat-Mu juga bagi kami semua yang masih berziarah di dunia ini, agar kami bertekun mengabdi Engkau dalam setiap tindakan kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan pada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkit berdiri. Silakan berdiri. Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 22. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan.
Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sungguh mengagumkan kalau kita mencermati bacaan-bacaan hari ini. Yesaya mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan itu selalu mencintai kita dan memberikan kasih-Nya itu pada waktu yang tepat. Nah, biasanya kita ingat Tuhan kalau kita membutuhkan itu dalam kesulitan. Dan kita juga menginginkan Tuhan memenuhi kebutuhan kita saat ini juga. Karena itu relasi kita dengan Tuhan seperti relasi kita dengan pelayan supermarket atau Alfamart. Kita datang membutuhkan, lalu setelah itu kita tinggalkan. Nah, demikian juga dalam doa-doa kita, kadangkala kita ingat Tuhan kalau ada kebutuhan, dan baru mendesak Tuhan kalau memang kebutuhan itu sangat kita butuhkan. Juga sama, kalau kita di tempat toko itu mencari barang tidak ada, biasanya juga marah dengan mereka. Masa sih nggak dilengkapi barang-barang dan sebagainya. Itu juga kita sering marah dengan Tuhan kalau yang kita harapkan tidak ada dan tidak tercukupi pada saat yang kita harapkan. Padahal Yesaya tadi ungkapkan, aku akan menjawab engkau pada hari aku menyelamatkannya, atau waktu aku berkenan. Nah, di sini yang bisa kita sadari, bisa kita perhatikan bahwa Tuhan itu sebenarnya dalam kehidupan kita selalu memperhatikan kita kapanpun saja. Tapi Dia bertindak dalam hidup kita saat Dia berkenan. Maka juga kita tidak heran, saat-saat tertentu kadangkala kita merasa, kok segalanya mudah ya bagi saya. Heran kita. Itulah saat Tuhan berkenan. Tanpa diduga-duga, ada yang memberikan banyak hal untuk kita. Ini yang sering kita sadari, kita perhatikan dalam kehidupan kita. Namun juga kadangkala kita merasa Tuhan itu tidak adil karena yang saya harapkan tidak dipenuhkan pada waktunya. Waktunya menurut kita. Tapi waktu menurut Tuhan sungguh lain dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini yang kita sadari, waktu Tuhan berkenan, yaitu ketika Dia ingin menyelamatkan kita. Maka tadi diungkapkan cukup jelas bahwa Dia berkenan saat bertemu dengan orang yang menderita, orang yang sakit. Lalu juga di sini yang bisa kita sadari bahwa Tuhan sendiri yang akhirnya
memenuhkan, mengeluarkan kita dari segala penderitaan yang ada. Ini yang diungkapkan oleh Yesaya, dan Yesaya juga melihat dari pengalaman Israel sendiri. Tuhan itu selalu hadir bersama dengan mereka, bahkan ketika mereka ada dalam perbudakan di Mesir, Tuhan hadir untuk membebaskan mereka. Karena jeritan dan doa mereka itu selalu didengarkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman hidup kita yang sering terjadi, kita menuntut Tuhan memenuhi yang kita inginkan. Kita menuntut orang-orang lain memenuhi yang kita inginkan. Dalam Injil hari ini, Yesus menyadarkan kita. Kita diajak untuk menyadari bahwa roh Tuhan ada padaku. Jelas, ketika kita diciptakan Tuhan, kita diberi roh oleh Dia. Saat kita dibaptis, kita diberi Roh Kudus dalam pribadi kita. Dan roh Tuhan itu juga berperan untuk kita, pada kita semua. Seperti tadi diungkapkan di pengalaman Yesus sendiri. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain. Nah, sekarang disadarkan, kita tidak hanya menyadong minta kepada Tuhan, tapi roh Tuhan yang ada padaku itu menggerakkan kita untuk berbuat baik pada orang-orang sekitar kita. Nanti kalau kita berbuat baik untuk pada mereka, jangan heran dan jangan khawatir, banyak orang kan berbuat baik untuk pada kita. Ini sesuatu yang kita sadari, kita perhatikan dalam dinamika hidup kita, bahwa sering kita meminta Tuhan memperhatikan saya, orang lain memperhatikan saya, dan semua pusatnya pada pribadi saya. Yesus ungkapkan, roh Tuhan ada padaku. Dan roh Tuhan yang ada padaku itu mempunyai tujuan yang telah mengurapi kita ini, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, apakah kita juga dalam hidup kita sudah memberikan kabar baik untuk pasangannya, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk tetangga kita? Ini jelas bahwa roh Tuhan itu ada pada kita. Nah, kalau roh Tuhan ada pada kita dan kita peka pada mereka, selalu berbuat baik, pasti sukacita itu akan ada dalam pribadi kita. Dan kita akan menerima banyak kebaikan dari orang lain, dan itu semua yang bergerakkan Tuhan. Itu sesuatu yang bisa kita sadari, bisa kita perhatikan dalam dinamika hidup kita. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, sekarang juga bisa kita perhatikan sikap dan kehidupan kita ini membebaskan orang lain atau membebani orang lain. Bisa terjadi kita omong seenaknya, mengkritik semuanya seenak kita sendiri, justru itu membebani perasaan orang lain yang selalu berbuat baik untuk kita. Ini sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita sadari dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Maka roh Tuhan yang ada padaku ini tujuannya untuk membawa orang pada perasaan yang melegakan. Maka di sini juga kita diajak untuk melihat bahwa kata-kata kita, kalau selalu ingin memperhatikan orang lain, pasti akan juga bermakna untuk kebaikan orang-orang sekitar kita. Tapi kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kehendak kita sendiri yang harus diwujudkan saat ini juga, itu yang sering membebani orang lain. Dan roh Tuhan ada padaku untuk meringankan orang lain, membebaskan sesama kita. Makanya yang juga menolong kita untuk melihat bahwa sungguh kita dikaruniai roh Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dan memberi penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan itu yaitu tahun Tuhan memberikan sukacita kepada semua bangsa. Nah, bagi kita sendiri, tahun rahmat Tuhan itu bisa selalu kita rasakan, kita wujudkan, asal setiap pribadi tergerak oleh roh Tuhan untuk saling membebaskan dari belenggu, dari kesesatan, dan dari kesulitan. Ini menolong kita, membantu kita dalam dinamika hidup iman kita.
Hari ini kita merayakan dan besok hari raya Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kita sadar bahwa Maria ini satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Maka dia dipilih menjadi Bunda Tuhan, itu bukan karena rahmat Tuhan yang ada pada dia, tapi memang dia bekerja sama dengan rahmat Tuhan itu dan membuat dirinya tidak pernah berdosa. Ini yang akan memungkinkan untuk memberikan sukacita kepada semua orang. Karena itu juga bisa kita sadari Bunda Maria setia pada Tuhan dan dia juga akhirnya pribadi yang membuka pintu surga. Kita sadar pintu surga ditutup oleh Hawa dan Adam karena dosanya sehingga tidak boleh semua orang masuk ke sana, tetapi setelah Bunda Maria setia tanpa dosa melahirkan Kristus menjadi Bunda Allah, dialah pembuka pintu surga. Maka setelah Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga, pintu surga terbuka dan Maria juga akhirnya diangkat ke surga. Nah, di sini yang kita sadari, kita perhatikan dalam konteks hidup kita bisa masuk surga kalau kita selalu bersama dengan Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Yaitu dengan cara seperti yang diungkapkan Yesus dalam Injil hari ini, Roh Tuhan ada padaku untuk memimpin aku, memperhatikan dan mencintai orang-orang sekitarku, memberikan kelegaan dalam hidup mereka, dan kelak kita juga diberikan kelegaan dalam kerajaan surga. Sekali lagi Tuhan mengajak kita bukan hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi Dia juga membimbing kita memperhatikan sesama. Karena itu diri kita menjadi saluran dan berkat rahmat Tuhan untuk sesama kita. Nah, hari ini kita juga berdoa secara khusus untuk Bapak Hertian. Kita tahu yang sungguh setia memberikan hati dan diri untuk gereja, untuk lingkungan. Dan juga apa saja yang orang lain tidak mau kerjakan, dia pasti mau. Termasuk waktu itu kesulitan mencari seksi lingkungan hidup, dia menyediakan diri. Itu sesuatu yang bisa kita sadari, pengalaman dia ini bisa kita pahami karena dia digerakkan oleh Roh Tuhan yang ada padanya untuk berbuat baik bagi semua orang. Nah, karena itu juga kita sadar dalam konteks pengalaman hidup kita bahwa kita juga sama, semua orang ada roh Allahnya pada pribadi kita dan kita digerakkan oleh Roh Tuhan ini untuk berbuat baik. Nah, dalam pengalaman-pengalaman semacam ini kita juga sadar bahwa dia juga bekerja bersama dengan Yesus untuk menolong sesamanya menurut cara hidup dan kemampuannya. Dengan cara itu juga kita sadar bahwa Tuhan juga akan memberikan rahmat, sukacita bersama dengan para kudus. Kita juga yakin bahwa jalan ke surga dibuka oleh Tuhan Yesus bersama dengan Bunda Maria untuk pribadinya. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Allah Bapa kami, melalui pembaptisan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Maka dengan penuh kepercayaan kami berdoa kepadamu. Kita sampaikan doa dan permohonan. Umat menjawab dengan, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Saudara Bapak Samuel Hertian Hartanto yang 1 tahun lalu menghadap Tuhan. Ya Bapa, Engkau senantiasa menghendaki agar kami hidup bersatu dengan Dikau. Maka kami mohon, ampunilah segala dosa saudara kami ini dan bebaskanlah ia dari segala penderitaan. Terimalah dan satukanlah saudara kami ini dalam kerajaan-Mu sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, semoga mereka selalu menaruh harapan kepadamu. Semoga mereka semakin percaya bahwa Engkau sungguh Maha Rahim kepada semua orang.
Kuatkanlah juga keluarga yang ditinggalkan, agar mereka pun semakin tekun dalam pengabdian kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita dan kekurangan, ya Bapa, hiburlah mereka yang masih menderita dan kekurangan, dan gerakanlah mereka yang masih menderita dan kekurangan, supaya kami dapat turut membantu meringankan penderitaan mereka. Semoga kami tampil sebagai saksi-Mu yang menaruh belas kasih kepada semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kehadiran dan doa-doa kami menjadi kekuatan dan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kami ini. Dan bantulah kami untuk senantiasa membangun kesatuan sebagai umat beriman di tengah masyarakat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, Engkau mengenal segala kerinduan hati kami. Kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan saudara Bapak Samuel Hertian Hartanto yang 1 tahun lalu menghadap-Mu. Himpunlah kami dalam kasih-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mari kita berdoa bersama supaya persembahanku dan persembahanmu sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Segala persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau memanggil kami untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya abadi. Terimalah persembahan ini sebagai tanda bahwa kami ingin lebih setia mengikuti jalan yang ditunjukkan Putramu. Kami mohon pula, bebaskanlah saudara kami, Bapak Samuel Hertian Hartanto,
yang menghadapmu 1 tahun yang lalu dari segala dosa dan hukuman. Semoga sekarang ini dia boleh menikmati sukacita abadi di surga dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-hamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduslah persebaya dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung salah, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini,
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon kami yang terima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah kan hamba-Mu, Bapak Samuel Hertian Hartanto, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 1 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita teguhkan dari pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapa Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Yang
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang duduk untuk menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari, Bunda Maria yang diangkat ke surga tetap mencintai kita, mendampingi, mendoakan kita semua. Karena itu marilah kita doakan doa-doa kita bersama dengan Bunda Maria. Bunda Maria, dalam peristiwa disalib, Engkau diserahkan menjadi Bunda kami dan kami menjadi putra-putrimu. Dampingilah, doakanlah kami selalu ya Bunda putra-putrimu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, dalam peristiwa perkawinan di Kana, Engkau hadir dalam keluarga itu dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada Yesus Putramu. Hadirlah bersama dengan keluarga kami dan sampaikanlah kebutuhan kami semua untuk mengembangkan kasih kepada Yesus Putramu. Doakanlah kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, dalam peristiwa penampakan-penampakanmu di Lourdes, Fatima, dan tempat-tempat lain, Engkau selalu meminta kami untuk banyak berdoa supaya kami bebas dari kuasa dosa dan dunia ini merasakan sukacita dan damai. Bunda, doakanlah kami selalu putra-putrimu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, dalam diri Yesus, Engkau telah memaklumkan bahwa tahun rahmat itu telah datang. Semoga perjamuan kudus ini semakin menumbuhkan iman kami akan Dikau. Kami mohon semoga saudara kami, Bapak Samuel Hertian Hartanto, yang telah meninggal 1 tahun yang lalu, sungguh merasakan kemerdekaan sejati di surga. Dia telah meninggal dalam Kristus. Semoga sekarang pun dia boleh ikut beserta dalam kemuliaannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dipimpin oleh Perkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pergi untuk selalu hidup dalam bimbingan Roh Tuhan. Ekaristi 1 tahun meninggalnya Bapak Hertian telah selesai. Syukur kepada Allah.
Terima kasih kepada Romo Blasio Sumario yang telah membawakan misa 1 tahun wafatnya Pak Hertian. Bapak Ibu minta waktu sedikit, kita saksikan video Pak Hertian 2 bulan sebelum meninggal. 2 bulan ya, pada rekoleksi PDPKK 4 Juni di Cijeruk. Waktu itu Pak Hertian juga udah dalam keadaan sakit ya. Gitu ya. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak, khususnya untuk semua saudara-saudara, terutama keluarga besar PDPKK, KWK, keluarga besar lingkungan dan lingkungan Gabriel wilayah 7, keluarga besar Hartanto, keluarga saya juga dari kakak adik kami. Kami sungguh bersyukur ya kita semua dapat berkumpul di sini untuk mendoakan almarhum suami dan ayah anak-anak kami. Sekali lagi ini sangat kami hargai. Tentunya kita semua juga mendoakan semoga almarhum bisa berbahagia di alam baka dan bisa diterima oleh Bapa di surga. Sekali lagi terima kasih dan kami sungguh mengucapkan terima kasih juga secara khusus kepada teman-teman PDPKK yang sudah mempersembahkan kur, juga untuk tim dekor paroki. Saya sungguh bersyukur saya pernah ikut terlibat bersama ibu-ibu tim dekor liturgi. Ini adalah persembahan dari teman-teman tim dekor. Walaupun saya sekarang udah bekerja dan tidak sempat, tapi teman-teman tim dekor sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mungkin di sini ada Mbak Yuli, terima kasih Mbak Yuli dengan Mbak Sita, Bu Mimi semua, Bu Uke, ya Bu Liana semua, Bu Dede, terima kasih ya Bu Dede, Pak D, terima kasih semua teman-teman PDPKK, juga Pak Kleman, Ko Acen, terima kasih Pak Sandi, teman-teman KWK juga terima kasih yang sudah ikut mendoakan dan mengantar beliau. Juga teman-teman wilayah 7 mungkin dari Bank Sampah juga Pak Ato, terima kasih untuk persembahan tanamannya ya. Juga teman-teman yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk ikut
mempersembahkan kebahagiaan juga buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya juga mungkin minta waktunya sedikit, mungkin dari kakaknya suami saya Hertian, mungkin Cisuki bisa mau menyampaikan. Mau? Ya, silakan Ci. Iya. Terima kasih ya semuanya. Ya, saya sangat berterima kasih ya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, Romo juga, dan saya juga merasa maaf, Pak Hertian pun akan berbahagia di sana melihat begitu besar cinta dan Bapak dan Ibu kepada adik saya ini, sehingga mengingatnya dalam perayaan 1 tahun setelah meninggalnya. Sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas lagu-lagu pujian dari PDKK yang sangat baik, juga organ dan organizer segala semuanya. Demikian, terima kasih. Ya Bapak Ibu, silakan di depan sana ada sedikit hidangan ya, hidangan sederhana, ada kopi, ada teh, Romo, semoga berkenan ya Mo. Jadi jangan langsung pulang ya, nanti silakan dinikmat. Terima kasih Bu Dede untuk videonya ya, kenang-kenangan yang luar biasa. Kita semua pasti sangat kehilangan dan sekali lagi kalau boleh mungkin boleh berfoto ya. Boleh foto Romo, boleh kita maju ya Romo. Oke. Romo sama Bulani sama anak-anak dulu ya, baru keluarga besar. Deket foto ini mau berkelihatan. Yuk. Siapa yang foto?
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini akan jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selama aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke. Apanya? Sama malaikat di surga, ramaikan lagu pujian, hancur bagimu, beriakan namamu, Yesus aku menyembahmu. Tanganku ku angkat padamu, hatiku dalam hadiratmu. Katakan kasihmu, tur rasa dekatmu. Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Sama malaikat di surga,